Oke teman-teman subscriber semuanya dimanapun kalian berada ya. Di sini akan saya mau jelaskan ya mengenai tentang sistem pendingin, yaitu punya motor Vario 125 150 itu sama ya Mas ya. Nah, di beberapa video dari channel-channel lain itu ada yang ini, saya melihat dari komentar ada yang pro dan kontranya ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya akan rakit semuanya, saya akan simulasikan ya teman-teman. Saya akan jelaskan. Nah, untuk masalahnya itu apa sih di motor ini? Nah, motor ini masalahnya itu adalah air radiatornya itu cepat habis. Nah, banyak faktor ya teman-teman. Air radiator yang banyak habis itu banyak faktornya. Mulai dari seal water pump atau seal mekanikal seperti ini yang sudah rusak ya. Itu di dalamnya ada sealnya. Terus kemudian ada packing block yang sudah mulai agak sedikit bocor sehingga ikut terbakar ya untuk airnya. Terus kemudian dari faktor kebocoran daripada sistem ini juga ya, dari radiator, terus kemudian dari selang-selangnya ini. Nah, di situ. Nah, namun di sini yang perlu diketahui itu adalah cara kerjanya dulu yang kita harus pahami benar-benar ya teman-teman. Nah, cara kerja yang pertama itu adalah gini ya. Ini kan ada outputan lubang ya. Nah, ini kan semuanya terakit di kisi-kisi radiatornya, bagian bawah dan juga atas ini ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada termostat. Di sini ada water pump ya. Set water pump, kemudian outputannya yang belum disambung ini ada dua ya. 1, 2. Ini semuanya mengarah ke blok atau ke silinder blok ya, teman-teman. Nah, di sini adalah pompanya ya. Nah, pompanya ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Satu set. Ini sengaja saya bongkar di sini karena memang ada medianya. Nah, untuk cara kerjanya, air radiator ya, ini pada saat kondisi normal ya teman-teman. Pada saat sistem pendingin ini dalam kondisi normal, yang perlu diperhatikan di sini adalah termostatnya. Nah, umpamanya setelah kita rakit semuanya ya, ada penggantian apalah pokoknya. Terus kemudian kita isi airnya di sini, atau setelah belah mesin gitu ya. Ini kita isi dari atas ini. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah kita harus fokus di bagian sini ya Mas ya. Nah, kita harus fokus di bagian sini, selang sini. Selang ini mengalir di sini atau tidak. Selang ini kalau sudah full ya, ini kita isi, atasnya kita isi, kemudian air kan akan full ke sini ya levelnya ya. Selang ini akan mengalirkan air ke sini ya. Langsung masuk ke sana, ke silinder blok ya teman-teman. Nah, ini melalui lubang ini. Ini langsung masuk ke silinder blok. Terus kemudian sebagian di sini langsung bercabang ke ruang kipas ya, atau ruang water pump. Nah, terus kemudian ada satu lagi bercabang ke termostat. Nah, yang perlu diperhatikan ya, saya ulangi lagi, yang perlu diperhatikan itu adalah di bagian termostat di sini. Cara kerjanya itu bagaimana sih ya? Cara kerja termostat itu kan ketika terkena suhu dingin, ya, ketika pada saat kondisi dingin itu termostat akan menutup. Ketika suhu panas, termostat akan membuka. Nah, itu yang perlu diperhatikan, jalurnya itu kemana saja ya. Saya ulangi ya. Oke, yang perlu dipahami itu adalah ya, saya ulangi lagi, dari atas ya, dari air tuh di sini ketika kita mengisi ya, di sini terus kemudian masuk ke sana, ke silinder blok ya teman-teman. Nah, terus kemudian setelah masuk ke silinder blok, sebagian ada yang bercabang menuju sini melalui selang kecil ini menuju ke ruang water pump. Terus kemudian ada yang selang besar di sini, ini menuju ke termostat ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke termostat, ini akan diteruskan ke sini ya, akan diteruskan ke ruang water pump. Tetapi melainkan yang dari bawah ini ya, yang dari bawah, air ini kan otomatis dia akan naik ya. Ketika kita mengisi dari atas ini akan naik, kemudian berhenti di sini. Berhenti di sini ya Mas ya. Nah, yang terjadi adalah termostat ini kondisinya masih dalam posisi menutup. Nah, ketika kita menghidupkan mesin, sementara kipas ini ikut noken as perputarannya ya, ada noknya di sini. Ini akan berputar terus. Nah, yang terjadi itu adalah air yang ada di silinder blok sebelah sana ya,
Nah, ini kan keluarnya ke silinder blok juga ya, masuk ke blok. Jadi dua ini atas dan bawah ini masuk ke blok. Yang terjadi itu adalah air itu ke silinder blok itu hanya berputar-putar saja ya, mengikuti putaran daripada kipas water pump ini. Hanya berputar-putar saja. Nah, yang terjadi itu adalah saat posisi termostat ini masih menutup ya, air akan dibypass menuju ke sini ya, menuju ke sini, kemudian otomatis di sini ya akan berputar-putar di area sini saja, dan juga di silinder blok ini akan berputar ya. Nah, setelah suhu mesin mulai naik ya, yang perlu kita ketahui itu adalah termostat ini kerjanya itu di sekitar 74 sampai 80 derajat, itu sudah mulai membuka ya, sedikit demi sedikit sekitaran di situ. Nah, yang terjadi ketika suhu mesin itu panas, karena mesin posisi hidup ya, otomatis air yang ada di silinder blok, yang hanya di silinder blok itu akan panas ya, suhunya akan naik. Nah, terus kemudian otomatis itu akan memicu daripada sensor thermal yang ada di dalam termostat ini. Yang terjadi itu adalah ketika panas ini sudah mencapai, termostat akan naik ya, akan membuka otomatis ya. Nah, secara otomatis air yang ada di dalam kisi-kisi radiator ini akan mengalir ya, akan mengalir ke sini, akan tersedot dengan kipas ini, terus kemudian memasuki ruang silinder blok. Nah, setelah memasuki ruang silinder blok itu akan dibantu proses pendinginannya menuju ke sini, sehingga sirkulasinya akan terus ya mengalir seperti ini, akan terus ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Cukup simpel sih sebenarnya, cuman kalau dipahami lebih lanjut itu akan lebih mudah. Nah, terus kemudian yang terjadi di sini adalah kasus motor ini itu termostatnya itu macet ya. Bahayanya termostat macet, ketika macetnya itu pada saat kondisi terbuka, yang terjadi di atas tutup radiator di sini kalau kita buka ya, pada saat start awal, ingat ya, macetnya pada saat kondisi terbuka atau pada saat kondisi panas. Terus kemudian pada saat kondisi dingin dia tidak mau menutup. Yang terjadi itu adalah kipas water pump kan terus berputar di depan sini ya, terus berputar. Yang terjadi itu adalah air akan terus mengalir ke sini meskipun dalam kondisi dingin ya. Coba kalian lihat ya, kalian perhatikan di sini, kurangi saja airnya di sini ya. Di sini kasih saja separuh segini kira-kira. Terus kemudian hidupkan mesin. Yang terjadi itu adalah air yang ada di selang atas ini akan mengucur terus ya teman-teman, akan mengucur terus. Nah ya, itu yang terjadi. Nah, kalau posisi termostat ini menutup terus, tidak mau terbuka, itu yang terjadi adalah yang bahaya teman-teman. Nah, yang pentingnya itu lebih aman termostat ini nguncinya itu ya, rusaknya itu pada saat rusak terbuka, itu lebih baik ya, daripada termostat ini nguncinya pada saat dingin. Yang terjadi adalah kehabisan air yang di dalam silinder blok ya. Yang terjadi itu adalah air yang ada di dalam silinder blok itu habis karena suhu yang ekstrim banget ya, ketika terkena suhunya mesin. Yang terjadi itu adalah nanti overheat atau piston macet ya teman-teman, oli cepat habis, terus kemudian air radiator tidak habis-habis ya, yang di atas ini tidak habis-habis. Yang terjadi adalah suhu indikator merah itu akan hidup ya. Mungkin itu saja penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.